Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad bin Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Hadirin jemaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT, disyukur kepada Allah yang masih terus mencurahkan nikmat inayah hidayah kepada kita semua, sehingga pagi hari ini kita masih bisa menjalankan aktivitas ibadah salat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian ilmu hadis-hadis hukum yang terkumpul di dalam kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan syarahnya Ibanatul Ahkam. Insyaallah majelis ilmu ini merupakan majelis terbaik. Umar bin Khattab mengatakan majlisul fikhi khairum min ibadati sittina sanah. Majelis ilmu itu, kata Umar bin Khattab, lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Jadi kalau ada orang yang ibadah 60 tahun gak berhenti, hadir di majelis ilmu itu lebih dahsyat. Majlisul fikhi khairu min ibadah sittina sanah. Majelis ilmu itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Dalam hadis Muslim bahkan Rasulullah ketika masuk ke dalam satu masjid, Masjid Nabawi, ada 3 halaqah. Halaqah yang pertama, halaqah itu kumpulan, lingkaran-lingkaran. Ada halaqah tadarus Al-Quran, ada halaqah zikir, ada halaqah ilmu. Rasulullah ketika masuk ke dalam masjid, di antara 3 halaqah itu, 3 lingkaran itu, Rasulullah SAW memilih untuk duduk di lingkaran halaqah ilmu. Ya, kemudian yang di halaqah Quran, yang di halaqah zikir ikut kepada halaqah ilmu. Kata Rasul, bukan aku tidak cinta terhadap Quran, tetapi halaqah ilmu lebih dicintai Allah daripada halaqah yang lainnya. Jadi dahsyatnya majelis ilmu itu luar biasa, apalagi ini majelis ilmu terkait dengan majlisul fikih, majelis terkait dengan fikih, majelis terkait dengan tafaqquh fikih. Hadis tentang kitabul janaiz, kita masih membahas tentang kitab jenazah, itu hadis yang ke-558 dari Abi Sa'id. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abi Sa'id dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya, Abi Sa'id dan Abi Hurairah. Qala, berkata keduanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum la ilaha illallah. Rawahu Muslim wal arba'ah. Telah meriwayatkan kepada hadis ini Imam Muslim dan juga 4 imam hadis lainnya. Lakinu mautakum, talkini oleh kalian mautakum, orang-orang yang akan mati di antara kalian, la ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah. Lakin itu artinya ajari. Jadi arti talkin itu artinya ajari. Ajari orang yang akan mati di antara kalian kalimat la ilaha illallah. Jadi talkin itu adalah merupakan kalimat yang diajarkan kepada mayit ketika menghadapi kematian. Ya, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan manusia karena sesungguhnya peringatan itu ya amat sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kenapa sampai perlu ditalkinin, Pak?
Kalimat la ilaha illallah ini kan sebetulnya kalimat yang mudah saja sebetulnya. Ya, kita sambil merempun kayaknya bisa mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Tetapi realitanya kalimat ini sulit ketika orang dalam kondisi seperti itu. Karena jarang ada orang yang bisa melafazkan kalimat itu. Ya, tidak semua orang bisa melafazkan kalimat itu. Ya, saya pernah menyaksikan beberapa orang sulit melafazkan kalimat itu. Padahal sehari-hari dia bisa melafazkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan 100 kali selesai kita sholat itu berzikir kalimat la ilaha illallah. Tapi tidak semua orang ketika dia sakaratul maut, dalam kondisi najah, dalam kondisi sakar, nyawanya ketika mau dicabut bisa melafazkan kalimat itu. Makanya Nabi di dalam hadis yang lain mengatakan begitu. Ya, di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, wa qad zada Ibnu Hibban, menambahkan Ibnu Hibban di dalam hadis yang lain itu apa? Faman kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Makanya orang dalam kondisi najah, dalam kondisi seperti itu, Pak, kritis sakarat itu nggak boleh ditinggalkan, nggak boleh dijauhi. Karena dalam beberapa riwayat orang dalam kondisi seperti itu nanti didatangi oleh setan. Bahkan setan yang mendatangi itu akan merubah dirinya, akan berubah wujud setan itu dalam bentuk yang paling dia cintai. Kalau dia adalah seorang istri, setan itu bisa berwujud nanti seorang suami. Kalau dia seorang suami akan berwujud seorang istri. Kalau dia seorang anak akan berwujud seorang ayah dan akan berwujud yang lain. Ya, Imam Malik kan pernah. Imam Malik itu ketika dalam kondisi dia sedang sakit parah, sampai-sampai Imam Malik itu sakitnya menyebabkan dia pingsan. Tiba-tiba semuanya yang mentalkinkan Imam Malik, ya Imam Malik itu mengatakan tidak. Orang semua kan bingung, kok ditalkinin Imam Malik mengatakan tidak, pergi, sampai dia hanya pingsan. Pas ketika tersadarkan, ditanya sama anaknya, Habib, kenapa engkau mengatakan seperti ini tadi? Kata dia, ada setan yang datang kepadaku agar aku meninggalkan millah Muhammad. Aku bilang tidak seperti itu. Jadi memang seperti itulah kondisi. Karena memang setan itu sudah bersumpah kepada Allah, fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Disebabkan karena engkau telah menyebabkan aku terlaknat, aku tersesat, maka aku tidak akan pernah berhenti, akan terus berusaha sehingga menyebabkan hamba-hamba Allah, anak keturunan Adam, dia keluar dari jalan yang lurus. Nah, jadi makanya harus ditahu, tidak semua orang bisa melafazkan itu. Ya, makanya oleh karena itu kalimat la ilaha illallah itu diawali dengan kata-kata fa'lam. Ya, dalam hadis itu kan, dalam ayat surat 47 surat Muhammad ayat 19 diawali dengan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, surat Muhammad ayat 19 kan diawali dengan fa'lam, ketahuilah. Fa'lam, dengan ilmu kalian melafazkan kalimat la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah harus pakai ilmu, Pak. Ya, harus pakai ilmu. Bahkan ketika kita zikir kita memahami betul maknanya. Ya, makanya ada beberapa keutamaan kalimat la ilaha illallah. Ya, pertama la ilaha illallah itu adalah merupakan dakwah para nabi. Semua dakwah para nabi itu adalah la ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Ya, dan yang paling sulit bukan kita akhirnya mengakui tentang ketuhanan Allah, tapi yang paling sulit adalah menafikan Tuhan selain Allah. Makanya rukun syahadatain itu cuma dua rukun syahadatain. Satu adalah an-nafyu. Pertama adalah rukun syahadatain itu adalah penafian, peniadaan. Yang kedua adalah al-itsbat, penetapan. La ilaha ditiadakan dulu semuanya, baru illallah diisbatkan, ditetapkan. Setelah ditiadakan baru ditetapkan. Jadi hilangkan, bersihkan segala ilah dalam diri kita, kemudian tetapkan hanya satu ilah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya rukun syahadatain cuma dua. Satu an-nafyu, yang kedua adalah al-isbat. Al-isbat.
Jadi oleh karena itu makanya kita perlu pemahaman, pendalaman tentang kalimat la ilaha illallah. Ya supaya la ilaha illallah itu tetap ada, bahkan keluar ketika kita mau menghembuskan nafas terakhir. Karena kata Rasulullah, siapa yang akhir hayatnya la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Ya, ada cerita seorang kiai ini punya burung beo. Burung beo itu kan burung yang bisa membeo, ngikutin. Nah, burung beo itu akhirnya sama kiainya itu disimpan di tempat di mana kiainya selalu berzikir. Di belakang mungkin lah, di musola kiainya. Makanya kiai membiasakan kalau zikir la ilaha illallah dikerasin supaya burung beonya itu ngikutin. Karena kiainya sering berzikir la ilaha illallah, burung beo sering ngedengar, ya lama-lama burung beo itu paham la ilaha illallah. Kalau kiainya la ilaha, burung beo itu la ilaha illallah, la ilaha. Burung beonya itu begitu. Nah, suatu saat udah pintar burung beonya melafazkan kalimat la ilaha illallah. Setelah dikasih makan sama kiainya burung beo itu, kiainya lupa nutup apanya, nutup apanya, kandangnya, dan nutup pintu sangkar burung beo itu. Nah, ternyata pas dia kena lupa, akhirnya burung beonya dimakan kucing, digigit kucing. Kedengaran dari luar burung beonya kak gitu ya, kak. Wah, apa ini? Pas ternyata kiainya pas nyamperin ke situ, sudah mati burung. Nangis sejadi-jadinya. Pas ketika nangis sejadi-jadinya kiainya itu, santrinya itu pada datang. Ada apa dengan kiai? Kok sampai begini sedihnya nangis? Ternyata pas dilihat, kenapa? Burung beonya mati. Kemudian santrinya bilang, udah kalau masalah burung beo, kami bisa beli ikan nanti. Burung beo yang lebih bagus dari ini, bahkan burung beo yang mungkin bukan hanya satu. Cukup Pak Kiai. Pak Kiai semakin nangis menjadi-jadi. Kemudian pas ditanya apa sebetulnya yang menyebabkan? Yang menyebabkan aku nangis bukan matinya burung beo. Burung beo ini sehari-harinya la ilaha illallah, la ilaha illallah, ngikutin kiai. Tapi pas ketika mau mati bukan la ilaha illallah, mati dia kayak gitu. Jadi bukan masalah burung beo. Ini burung beo sehari-hari melafazkan apa? La ilaha illallah. Sehari-hari berzikir la ilaha illallah, ngikutin aku zikir. Tapi yang aku takutkan adalah kenapa dia ketika mati tidak satu kalimat pun keluar dari mulutnya la ilaha, malah apa? Takut kita sehari-hari la ilaha illallah, tapi ketika sakaratul maut saking ngerinya dan saking sakitnya bukannya la ilaha illallah malah seperti beo gitu. Disitulah pentingnya fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu menggunakan ilmu. Makanya kan kalau kita belajar dulu tentang tauhid, belajar tentang tauhid itu kan pelajaran yang panjang, itu kan pelajaran tentang syahadatain. Syahadatain itu kan ada makna syahadatain, ada madul syahadatain, ada maknanya, ada kandungannya, ada syaratnya, ada rukunnya syahadatain. Bahkan di situ nanti ada hikmah, ada kandungan syahadatain. Nah, salah satunya adalah kalimat la ilaha illallah itu adalah merupakan dakwah para nabi. Yang kedua, dia adalah al-madkhal ilal Islam. Syahadatain itu adalah merupakan pintu masuk menuju Islam. Pintu masuk menuju Islam. Makanya ada kalimat yang berbeda ketika kalimat ada orang yang mau mati di luar daripada umat Islam. Kalau orang Islam ditalkini dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi kalau ada saudara kita dan dia bukan muslim, ketika sakarat, apa yang penting bagi dia? Bukan la ilaha illallah. Yang penting bagi dia ketika dia sakarat itu adalah diajak dia untuk masuk ke dalam Islam, disuruh syahadat lengkap. Tapi kalau orang Islam jangan lengkap-lengkap. Orang dia udah sakarat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu an, jangan lengkap kan gitu kan. Jadi di sini makanya akhir kalam ini di sini dikatakan ya, bahwa ya wal qasdu minhu an takuna kalimatus syahadati akhir kalami. Jadi dan hendaknya yang dimaksud dengan talqin la ilaha illallah, hendaknya yang dimaksud dengan talqin la ilaha illallah adalah mengucapkan tentang dua kalimat syahadat tetapi yang akhirnya saja. Jangan dilengkapi. Orang sudah sakaratul maut, kita talqinnya dari mulai lengkap. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an, jangan cukup la ilaha illallah, cukup segitu saja ketika ditalkinnya.
Ya, tidak perlu lengkap-lengkap kecuali kepada orang yang dia belum masuk Islam, dia bagian daripada saudara kita, famili kita. Ketika dia dalam kondisi sakarat, apa yang harus kita bimbing kepada mereka? Kita bimbing syahadat kepada mereka agar dia masuk Islam. Bimbing dulu syahadat. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW kepada siapa? Kepada pamannya. Jadi tetap kita sebetulnya ada orang sakarat di luar daripada agama kita pun, di luar yang keyakinan dengan kita, tetap kita boleh talkinin. Cuma cara talkin mereka dengan talkin orang Islam tentu berbeda. Dia ditalkinin dengan syahadat agar dia masuk Islam dulu. Ya, ucapkan syahadat, masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, setelah dia syahadat diislamkan baru. Karena itu yang terpenting. Ya, itu yang terjadi kepada Rasulullah ketika dia membimbing pamannya yang dalam kondisi sakit itu agar dia melafazkan kalimat syahadat tauhid. Ya, agar melafazkan kalimat syahadat tauhid. Jadi la ilaha illallah adalah al-madkhal ilal Islam. Dia pintu masuk ke dalam Islam. Jadi belum disebut dengan muslim orang yang belum mengatakan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, jadi begitu. Nah, terus bagaimana cara mentalkinkannya? Ya. Nah, jadi hadis ini berbicara tentang beberapa hal. Ya, beberapa hal. Pertama, at-targhib fil iksari min dzikri la ilaha illallah. Hadis ini berbicara tentang kabar gembira bagi siapa yang memperbanyak zikir la ilaha illallah. Karena fa inna dzalika sababul sa'adatil abadiyah. La ilaha illallah itu adalah merupakan sebab yang bisa mendatangkan dan menghantarkan kita kepada keabadian ataupun kebahagiaan yang abadi, yaitu kebahagiaan akhirat. Sampai-sampai Nabi mengatakan bahwa la ilaha illallah itu adalah merupakan pintu, siapapun yang mengucapkan itu di akhir hayatnya dia akan masuk ke dalam surga. Nah, cara melafazkan la ilaha illallah seperti apa? Cara melafazkan la ilaha illallah pertama adalah didekatkan mulut kita ke dalam atau ke telinga orang yang dalam kondisi sakarat. Yang kedua, melafazkannya tidak perlu cepat-cepat dan tidak perlu sering-sering. Jadi dekatkan cukup la ilaha illallah. Diamkan. Terus diamkan dulu. Nah, setelah itu baru la ilaha illallah. Nah, kalau dia sudah melafazkan la ilaha illallah walaupun satu kali, sudah jangan ditalkinin lagi dan jangan diajak bicara lagi, diamkan. Karena kan nanti kalau misalkan dia sudah la ilaha illallah, dia kemudian ngikutin la ilaha illallah. Alhamdulillah kamu bisa. Dia ngomong, alhamdulillah saya bisa juga. Mati, berarti ucapan terakhirnya saya bisa juga nantinya gitu loh ya. Jadi jangan, kalau udah begitu jangan diajak ngobrol lagi gitu. Udah menang-menang la ilaha illallah, pas dia nyebut misalkan, udah begitu dia la ilaha illallah, bisa dok mati, berarti ucapan terakhirnya apa? Bisa, bukan la ilaha illallah. Makanya ketika sudah ditalkinkan, udah jangan diajak bicara. Makanya talkin itu jangan terlalu apa? Jangan terlalu cepat. Bahkan di dalam Fiqhul Islam wa Adillatuha, Profesor Wahbah Juhaili itu, ya di dalam Fiqhul Islam wa Adillatuha itu cukup satu kali. Dijelaskan oleh rukunnya cukup satu kali. Cukup aja kita satu kali. La ilaha illallah. Udah biar. Karena mereka itu dalam kondisi nanti mencerna itu saja Pak berat, sulit. Kalau tidak percaya cobain aja Bang, sakarat duluan nanti kita cobain. Berat itu susah masalahnya gitu. Tidak sembarangan itu. Kalimat itu kalimat yang mahal. Ya tadi jangan sampai seperti burung beo tadi, sehari-hari la ilaha illallah, pas mau mati keak-keakan gitu ya. Ada orang juga setiap dia tasbih sampai keputus-putus kalau lagi zikir la ilaha illallah, tapi ketika pas mau mati ternyata tidak satu kalimat pun keluar dari itu sendiri. Nah ini jadi cukup ya ke telinganya yang sekarang lafazkan dengan pelan-pelan la ilaha illallah. Diam. Bagaimana? Nah begitu dia sekali kita zikirkan seperti itu ada respon la ilaha illallah, tutup, jangan diajak bicara lagi, jangan diajak ngobrol lagi, biarkan dia sudah dalam kalimat itu dia sampai ketika dia meninggal. Itu yang disebut dengan akhiru kalamihi la ilaha illallah. Oke ya, jadi ini
adab kita, ini adalah etika seorang muslim ya kepada muslim yang lain ketika menghadapi sakaratul maut atau orang yang mau mati yang sedang sakit dalam kondisi parah. Jadi begitu. Ini hadis yang ke-558 dari Abi Sa'id dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi makanya oleh karena itu maka perbanyak kita zikir sekarang. Karena orang itu meninggal tergantung tentang kebiasaan. Jadi kalau biasa dia berzikir, insya Allah meninggalnya dalam kondisi berzikir. Kata Imam Ghazali begitu, ya, bahwa kematian seseorang bagaimana kebiasaan hidupnya. Ya makanya Rabbana atina fid dunya hasanah itu wa fil akhirati hasanah, itu wawunya namanya waw atof. Waw atof lil mutlaqil jami namanya. Waw atof lil mutlaqil jami. Waw atof itu artinya huruf sambung lil mutlaqil jami, mutlak untuk keseluruhan. Jadi kalau ingin hasanah di akhirat harus hasanah di dunia. Makanya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kata para ulama, wawunya adalah waw atof lil mutlaqil jami, mutlak untuk keseluruhan. Jadi kalau ingin hasanah di akhirat harus hasanah di dunia. Makanya kata Imam Ghazali, bagaimana kematian seseorang amat sangat bergantung bagaimana hidupnya seseorang. Makanya husnul khotimah itu terikat dengan 5 hal. Ya, ini ada 5 mata rantai husnul khotimah. Husnul khotimah itu artinya akhir yang baik. Akhir yang baik itu maksudnya adalah husnul maut, mati yang baik. Jadi husnul maut amat sangat erat kaitannya dengan husnul hayat. Husnul hayat terikat dengan husnul amal. Husnul amal amat erat kaitannya dengan husnul fahmi. Husnul fahmi erat kaitannya dengan husnul ilmi. Jadi 5 kalau ingin husnul khotimah. Jadi husnul khotimah atau husnul maut terikat dengan husnul apa? Husnul hayat. Husnul hayat ini terikat dengan apa? Husnul amal. Husnul amal terikat dengan husnul fahmi, baiknya pemahaman. Husnul fahmi sangat erat kaitannya dengan husnul ilmi. Jadi semuanya berdasarkan ilmu. Jadi akhir hidup yang baik, mati yang baik sangat erat kaitannya dengan hidup yang baik. Hidup yang baik erat kaitannya dengan amal yang baik. Amal yang baik erat kaitannya dengan pemahaman yang baik yang benar. Pemahaman yang benar dan baik erat kaitannya dengan ilmu yang baik dan ilmu yang benar. Makanya bagaimana cara orang barat merusak amal kaum muslimin, dirusak konsep ilmunya. Dirusak konsep ilmunya. Kita ini kan dirusak konsep ilmu kita, konsep pendidikan kita. Ya konsep ilmu kita itu kan sekarang ada 2, konsep ilmu agama, konsep ilmu umum kadang-kadang. Seolah-olah ilmu itu terpisah. Padahal ulama kita zaman dulu telah membagi ilmu itu kepada 2. Ilmu fardu ain dengan ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain itu adalah ilmu yang dituntut setiap individu untuk melakukannya, untuk mencari ilmu fardu ain. Ilmu tentang agama, ilmu tentang Quran, ilmu tentang ibadah, ilmu tentang apa lagi? Ilmu tentang akhlak, ilmu tentang sholat. Jadi itu namanya ilmu tentang akidah, itu namanya ilmu fardu ain. Ada juga namanya ilmu fardu kifayah, ilmu tentang ekonomi, ilmu tentang politik, ilmu tentang kedokteran, ilmu tentang fisika. Tapi umat Islam ini karena kita sudah disekulerisasi terkait dengan ilmu, akhirnya banyak umat Islam ini doktor dalam bidang ilmu fardu kifayah, tapi anak TK dalam bidang ilmu agama kayak gitu. Padahal dia udah doktor, ya. Tapi bab ilmu agama ngajinya baru Iqra 1 kan gitu. Batako jotosin ya itu. Ya, jadi dia padahal udah doktor gitu loh ya dalam bidang ilmu fardu kifayah ya. Tapi dalam ilmu fardu ain dia kalah sama cucunya gitu loh. Iqra 1 ini. Nah, ini karena kesalahan kita tentang memahami konsep ilmu. Tidak sedikit umat Islam bicara ilmu fardu kifayahnya jago-jago. Tapi ilmu fardu ainnya kadang-kadang apa? Bahkan sadar-sadar pentingnya ilmu fardu ain ketika udah pensiun gitu. Itu masih alhamdulillah gitu. Sadar-sadar dia tentang pentingnya ilmu fardu ain ketika sudah apa? Sudah pensiun. Tapi ilmu fardu kifayah dia nggak mau ketinggalan.
Wah, S1, S2, S3, kemanapun dikejar ilmu fardu kifayahnya. Ini percis ada orang rajin sholat mayit Pak, tapi baru sholat 5 waktu kayaknya nggak dikerjain gitu loh. Pas ditanya kenapa, takut pas mati nggak ada yang nyolatin gitu loh. Nah ini kan fardu kifayah itu sholat apa? Sholat mayit fardu kifayah, tapi sholat 5 waktu fardu ain. Jadi orang yang mengedepankan fardu kifayah itu percis ada orang yang rajin sholat mayitnya tapi ninggalin sholat 5 waktunya gitu. Nah ini seperti itu, makanya ilmu begitu. Nah kalau kata Fakhruddin Ar-Razi, ya, seorang ulama yang hidup di abad ke-6, ya, ilmu itu ada 2 juga. Kata Fakhruddin Ar-Razi, ada ilmu sebelum terjadi sesuatu, ada ilmu setelah terjadi sesuatu. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang sebelum terjadi sesuatu. Nah, ini kita sedang bicara, sedang ngobrol tentang ilmu yang sebelum terjadi sesuatu. Ini ilmu tentang mati, ini ilmu sebelum terjadi sama kita. Ini kita lagi bicara ilmu sebelum terjadi sesuatu. Ya, Ustadz bicara tentang mati. Emang Ustadz pernah mati gitu? Ini Ustadz Keburo Maktan kayaknya cerita tentang mati, ngebahas tentang jenazah, tapi Ustadznya sendiri belum ngalamin mati. Repot Pak kalau misalkan Ustadz Sukro udah mati sebulan yang lalu. Bab pengajian tentang jenazah sama muncul dulu. Assalamualaikum. Ya ngacir semuanya nantinya itu. Karena memang ilmu itu sebelum terjadi sesuatu. Ini ilmu yang bermanfaat. Jadi kita sedang berbicara pengetahuan sebelum terjadi sesuatu. Kita bicara tentang kematian sebelum kita mati, dan ini bermanfaat. Ada ilmu yang setelah terjadi sesuatu. Ketika sakarat baru kita tahu. Itu kan nggak bermanfaat. Ya, itu kan nggak bermanfaat. Jadi begitu. Ya. Ada seorang raja di zaman Dzulkarnain. Dzulkarnain itu satu kisahnya, misalkan kisahnya dijelaskan di dalam Al-Kahfi ya. Al-Kahfi itu kan ada 4 kisah itu yang menarik untuk bisa dikaji. Tentang Ashabul Kahfinya, tentang Musa dengan Khidirnya, tentang 2 pemilik kebun saudara yang dapat warisan itu, ya. Warisannya luar biasa ya gedenya. Yang satu dibeliin kebun sawah sampai akhirnya kebunnya subur. Yang satu lagi diinfakin. Ada tentang kisah Dzulkarnain. Nah, suatu saat Dzulkarnain itu dia berjalan dengan pasukannya, masuk ke dalam sebuah gua yang gelap. Pas setelah masuk ke dalam gua, mereka menginjak sesuatu. Nah, setelah keluar dari gua itu, jauh dari gua itu, Dzulkarnain menceritakan, tahukah kalian apa yang kalian injak tadi ya, di gua itu? Enggak tahu wahai raja. Kata Dzulkarnain, yang kalian injak tadi adalah emas. Tapi tahu mereka kalau yang diinjak emas setelah apa? Setelah keluar dari gua, setelah jauh dari gua. Kira-kira bermanfaat nggak? Mau balik lagi jalannya kemana gitu loh ya? Aduh sia, baru tahu nggak kalian apa yang kalian injak tadi? Enggak, yang kalian injak tadi adalah emas. Tapi tahu yang diinjak tadi emas adalah setelah mereka jauh dari gua itu. Nah, kurang bermanfaat, nggak bermanfaat. Tahunya setelah itu, yang ada apa? Penyesalan. Tapi bagaimana kalau mereka nanti? Kita akan melewati sebuah gua, nanti di gua itu kalau apa yang kita injak ambil, karena yang diinjak itu adalah emas. Sebelum masuk gua diceritakan seperti itu. Bermanfaat nggak kira-kira nanti? Bermanfaat. Tapi dikasih tahu bahwa yang diinjak adalah emas setelah ia pergi dan jauh dari gua, bermanfaat nggak? Nggak bermanfaat. Kenapa? Karena udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ngapain saya tahu? Orang sekarang udah nggak di gua lagi. Coba kalau tadi sebelum masuk gua dikasih tahu kalau yang diinjak itu adalah emas. Nah, ini kita cerita tentang ilmu sebelum terjadi sesuatu. Sebelum terjadi sesuatu. Makanya Allah itu banyak menginformasikan kepada kita sesuatu yang belum terjadi, termasuk tentang kematian. Termasuk tentang kematian ini. Pernah di zaman Rasulullah SAW, hadisnya Hasan. Kan ada orang yang ketika mau mati. Ketika dia mau mati, dia akhirnya ditalkinin oleh siapa? Oleh para sahabat. Tapi ketika ditalkinin, dia tidak ikut melafazkan kalimat talqin. La ilaha illallah. Dia mengatakan, "Lau kana ba'idan." La ilaha illallah. Dia mengatakan, "Lau kana jadidan." La ilaha illallah. Lau kana kafir. Para sahabat Nabi bingung. Ini orang ditalkinin kok tidak mengikuti lafaz talqin, malah ngomong kemana-mana. Lau kana ba'idan. Sekiranya lebih jauh. Lau kana jadidan, sekiranya yang baru. Lau kana kafatan, sekiranya semuanya.
Sahabat bingung, diutuslah seseorang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian seseorang itu datang kepada Nabi. Sebelum orang ini datang kepada Nabi, malaikat Jibril ternyata udah duluan datang kepada Nabi, menginformasikan tentang kejadian. Dia bertanya, ya Rasulullah, si fulan, dia sedang dalam kondisi sakarat, kami talkinin tapi tidak mengikuti talqin kami. Apa yang dilapaskan kata Nabi? Apa yang diucapkan dia? Dia mengatakan laukana ba'ina, laukana jadidan, laukana kafatan. Seandainya lebih jauh, seandainya yang baru, seandainya semua. Kemudian Rasulullah tersenyum dan mengatakan Rasulullah kepada orang itu, kata Rasulullah, dalam kondisi sakaratul maut Allah nampakkan sebagian daripada amal-amalnya, sebagian daripada balasan amal kebaikan. Nah, ketika dia mengatakan laukana ba'idan, sekiranya lebih jauh, dia melihat tentang pahala dia berangkat ke majelis ilmu, pahala dia berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah, pahalanya gede. Kemudian dia menyesal, seandainya jarak rumahku dengan masjid lebih jauh, tentu pahalanya akan lebih dahsyat daripada ini. Laukana ba'idan. Lalu yang kedua apa dia? Laukana jadidan. Dia biasa kalau misalkan sedekah dengan barang-barang bekas ya. Kayak kita kan dengan barang bekas biasanya, pakaian layak pakai. Kalau di kompleks ini kan namanya barbecue, barang bekas tapi berkualitas, barbecue gitu ya. Nah, kalau orang-orang perumahan biasanya kan barang bekasnya barbecue, barang bekas tapi berkualitas. Kemudian dia melihat balasannya. Pas ngelihat balasannya apa? Ternyata pahalanya juga begitu. Dia kurang puas. Seandainya dulu yang baru, tentu pahalanya lebih besar dari itu. Terus yang ketiga, laukana kafatan. Pernah dia suatu saat ada seorang pengemis yang kelaparan. Dia hanya kasih sebagian daripada makanannya. Maka dia melihat balasan itu. Kemudian dia mengatakan menyesal. Seandainya semuanya, tentu pahalanya lebih besar. Jadi pengetahuan ketika dalam kondisi sakarat ini adalah pengetahuan yang tidak lagi berguna. Kan seperti yang terjadi di dalam ayat itu. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Jadi dia baru bercita-cita menjadi soleh, baru bercita-cita dia ingin bersedekah ketika nyawanya sudah ditenggorokan, dia minta kepada Allah dipending kematian. Fayaqula rabbi, dia berkata, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya kau pending kematianku, kau tunda sebentar saja, aku pasti bersedekah dan aku pasti menjadi orang yang soleh. Ini namanya adalah pengetahuan setelah terjadi sesuatu maka tidak bermanfaat lagi. Makanya kita sekarang belajar tentang janais ini, kita sedang belajar pengetahuan sebelum terjadi sesuatu kepada kita. Itulah kenapa sebabnya Rasul mengatakan bahwa taubat seorang hamba tidak diterima oleh Allah ketika nyawa sudah di mana? Sudah di tenggorokan. Innallaha la yaqbalu taubatan abdi ma lam yughfir. Allah tidak menerima taubat seorang hamba ketika nyawa sudah di tenggorokan. Kenapa? Karena ketika nyawa sudah di tenggorokan, seperti kisah tadi, sebagian dari yang gaib sudah dinampakkan Allah. Jadi itu namanya kesaksian, bukan lagi keimanan. Jadi kalau kita percaya setelah melihat, itu namanya kesaksian. Iman itu meyakini sesuatu yang belum kita lihat, meyakini sesuatu yang belum kita nampak. Inilah kata Fakhruddin Ar-Razi, ilmu yang pertama sebelum terjadi sesuatu ini bermanfaat. Pengetahuan sebelum terjadi kita tahu ini yang bermanfaat. Ada pengetahuan setelah terjadi sesuatu ini tidak bermanfaat lagi. Tahu ada neraka setelah melihat neraka. Setelah melihat neraka baru dia tobat. Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'id. Begitu dia melihat neraka, dia baru ngomong, seandainya dulu aku berpikir, seandainya dulu aku mau mendengarkan kata para ulama, kata para dai, aku tidak mungkin menjadi penghuni neraka sa'id. Sadar, tobat ketika neraka udah dihadapan. Kira-kira berfungsi nggak? Tell me namanya, telat mikir lah. Telat mikir. Nah itu ya tentang talqin. Ini pentingnya fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi jangan sampai kita mengetahui sesuatu baru kita tahu setelah terjadi sesuatu. Oleh karena itu makanya kalimat la ilaha illallah fa'lam harus pakai ilmu.
Karena ada iman bil ilmi, ada iman yang disertai dengan ilmu, ada iman bil taklid, iman yang disertai dengan taklid tanpa ilmu. Wa an Ma'qil, dan dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ma'qil bin Yasar ini Al-Mazani, Abu Ali ya. Dia pernah berbaiat kepada Nabi di bawah sebuah pohon, dan dia meriwayatkan sekitar 34 hadis dari Nabi ya, itu Ma'qil. Jadi dia termasuk yang berbaiat kepada Nabi di bawah pohon ya, Baitur Ridwan. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah Yasin terhadap orang yang mau mati di antara kalian. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Abu Dawud, wan Nasa'i, dan Imam An-Nasa'i, wa sahahahu Ibnu Hibban, dan mensahihkan kepada hadis ini Ibnu Hibban. Jadi hadis tentang membaca Yasin bagi orang yang mau mati itu adalah hadisnya sahih berdasarkan riwayat Ibnu Hibban, Abu Dawud, Nasa'i, dan Ibnu Hibban. Ini dalam kitab Bulughul Maram ya. Ini pentingnya ngaji tuntas satu kitab ya. Kadang-kadang kita kan ngajinya nggak pakai kitab ya, pakai WA sepotong-sepotong ya, terus akhirnya sudah dibaca nggak tahu pemahamannya seperti apa, langsung disimpulkan ya, muncullah yang disebut dengan gagal total atau gagal paham. Jadi dari hadis Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, Iqra'u ala mautakum Yasin, ya, bacalah surat Yasin kepada orang yang mau mati di antara kalian. Kenapa sebabnya disuruh baca Yasin? Hadis ini bicara tentang keutamaan surat Yasin. Ya, inda qiraatil Qur'anil Karim tatanazzalur rahmah was sakinah wa ta'amma al barakah al qari wa mammahu. Jadi ketika Quran dibacakan, jadi Quran ini dibacakan bermanfaat bagi orang yang mau mati, bermanfaat bagi orang yang membacanya, bermanfaat. Karena di sini dikatakan ketika membaca Al-Qur'an tatanazzalur rahmah was sakinah. Kan hadisnya jelas. Hadis Sahih Muslim kan, dalam kitab Sahih Muslim dikatakan bahwa apa? Mastama'al qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul seorang muslim di rumah di antara rumah-rumah Allah, ya tadarrusun. Dia kemudian mendaras. Tadarus membaca kitab illa unzilat alaihi sakinah wa ghasyiyat alaihim wa huffat alaihim malaikah. Malaikat akan turun ketentraman, akan turun rahmat, dan akan senantiasa malaikat meliputi mereka. Jadi inda qiraatil Qur'anil Karim tatanazzalur rahmah was sakinah wa ta'ammul barakah al-qari wa mamahu. Ketika Quran dibacakan, maka Allah turunkan rahmat, turunkan ketentraman, dan Allah turunkan keberkahan bagi yang membaca maupun bagi yang disertai atau bagi seseorang yang bersama yang membaca itu. Fa idza quri'al Qur'an fastami'u la'allakum turhamun. Ketika dibacakan Quran apa? Dengarkan, maka kalian akan mendapatkan rahmat. Jadi Quran itu begitu. Ya jadi begitu. Jadi kadang-kadang ada orang kadang, apa yang dibacain, apa manfaatnya, apa ini? Orang sakinah, baik yang membacanya maupun terhadap yang mendengarkannya. Ya, ngapain baca surat Yasin? Gak usah pakai daripada dibacain Pancasila gitu. Orang mau mati Pancasila gitu. Mendingan bacain Al-Quran. Nah, ternyata membacakan Yasin terhadap orang yang mau mati itu adalah termasuk bagian daripada apa? Di sini dikatakan ya dalam fikih hadis ini, fadlu surat Yasin wastihbabu qiraatuha indal muhtadir wal hikmati fi qiraatiha indahu annahu tu'iful qalbi wa qalbuhu muqbilun 'ala Allah. Keutamaan surat Yasin ini disunahkan, dianjurkan seseorang membaca ketika ada orang yang kondisi dalam sakaratul maut. Karena Yasin ini bagian daripada hatinya Al-Quran.
Likulli syai'in qalbun wa qalbul Qur'an Yasin. Setiap sesuatu ada hati dan hatinya Quran itu adalah Yasin. Nah, orang yang dibacakan Yasin nanti akan lembut hatinya. Makanya hadis ini setelah hadis talqin tadi. Sehingga ketika dia lembut hatinya, maka hati itu akan siap dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliza fa innahu idza qara'ta surata Yasin indal muhtadin hawwana Allahu an yasiddatun najih. Dan di dalam hadis ini dikatakan, karena itu apabila engkau bacakan surat Yasin kepada orang yang akan meninggal, hawwanallahu alaihi siddatun nazi, Allah akan mudahkan dia nanti ketika dalam kondisi sakaratul maut. Jadi ada orang yang sedang sakit parah, bacakan Yasin, itu memudahkan dia ketika nazar, ketika sakaratul maut. Kenapa surat Yasin? Enggak ada surat yang lain. Wa hassat suratu Yasin bihadhil maziyah bi annaha qalbul Qur'an. Dan dikhususkan surat Yasin karena dia adalah hatinya Al-Quran. Ustaz, ngapain Yasin sih? Udah aja Quran semua 30 juz. Sanggup, lebih bagus. Boro-boro baca Quran 30 juz langsung seharian itu kadang-kadang. Baca surat Al-Kahfi aja sampai 3 kali kadang-kadang. Subuh sekali tahatam, habis Jumat, kadang-kadang Jumat. Gimana baca 30? Makanya setiap sesuatu ada hatinya. Hatinya Quran itu adalah surat Yasin. Dan salah satu keutamaannya dibacakan di hadapan orang yang sudah mau meninggal, maka disebutkan di dalam keterangan kitab ini, yaitu hawwanallahu alaihi siddatun nazih. Allah akan memudahkan dia ketika dalam kondisi sakaratul mautnya. Jadi ada hadisnya Pak ya. Jadi bukan bid'ah membacakan surat Yasin ketika ada orang dalam kondisi sakaratul maut. Ya, ini kan Bulughul Maram ini kan kitab yang dipakai oleh semua orang Pak. Bukan semua ulama Pak, bahkan sedunia. Bulughul Maram itu kan begitu. Ya, ini Darul Fikri. Ya, jadi perlu kajian Bulughul Maram. Bulughul Maram ini sarahnya banyak Pak. Ya. Jadi ini karya monumental Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini kan karyanya luar biasa. Satu karya dia yang paling fenomenal itu kan sarahnya Sahih Bukhari, namanya Fathul Bari. Fathul Bari itu yang cetakan lama itu ada sekitar 20 jilid. Kalau yang saya yang di rumah itu Fathul Bari itu ada sekitar 13-an, 13 jilid, 15 jilid. Dan satu jilidnya biasanya 2 juz gitu. Ya kalau misalkan satu jilidnya masuk 2 juz, berarti kalau misalkan 13 ya benar 20-an lebih. Ya, itu Fathul Bari, sarah Sahih Bukhari. Makanya kalau mengkaji hadis tidak pakai sarah, salah Pak nanti. Karena kita tidak tahu ketika Nabi menyampaikan hadis itu kepada para sahabat, kita nggak tahu. Ketika Quran itu turun kepada Nabi juga kita nggak tahu. Makanya kita akan salah paham, gagal paham. Kalau salah paham bisa dibenarkan, kalau gagal paham karena ketika memahami sesuatu hadis terkait dengan hukum, kita pahami tekstualis, letterlek misalnya. Paham. Makanya kalau yang namanya Quran ada namanya tafsir, kalau namanya hadis ada syarah namanya. Quran ada tafsirnya, makanya tafsir Quran itu kan banyak. Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, Al-Mawardi, At-Tabari, ya. Terus tafsir Kabir Fakhrul Razi, ya. Terus Al-Misbah Profesor Quraisy. Ya, kalau orang Indonesia baru Profesor Quraisy yang bikin itu gitu ya, dengan Hamka gitu ya, Al-Azhar. Jadi tafsir aja banyak. Ya, saya aja belum punya semua, baru punya 10 kitab tafsir di rumah ya. Ya, belum semua. Yang 10 kitab tafsir kan satunya kadang-kadang sampai ya, satunya sampai 13 jilid, 12 jilid gitu kan sebagainya. Kitab fikih juga banyak. Makanya hadis-hadis hukum Rasulullah itu dijelaskan oleh para ulama. Ada kitab fikih, ada Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Udah ditulis oleh Ibnu Hajar, disarah lagi sama yang lain. Ada Subulus Salam, ada Tawdihul Ahkam, ada lagi Ibadatul Ahkam. Ya, tidak kurang dari 20 kitab yang mensarah Bulughul Maram. Bayangkan, tidak kurang dari 20 kitab yang mensarah Bulughul Maram, dan tidak kurang dari 40 kitab yang mensarah hadis Arba'in An-Nawawiyah yang 42 hadis itu. Bayangkan, hadis Arba'in itu ada 42 hadis, tapi sarahnya sekitar 40-an hadis itu. Yang biasa kita baca mungkin adalah Al-Wafi kayak Mustafa Al-Bukhari. Dan Sahih Bukhari ada 2 yang populer. Satu Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang kedua adalah Umdatul Qori. Itu rata-rata itu sekitar 13 jilid dan semua. Kitab fikih apalagi berjilid-jilid.
Kitab fikih saya yang di rumah paling banyak itu Syarah Muhazzabnya Imam Nawawi. Syarah Muhazzab itu ada kitab Muhazzabnya Imam Syafi'i 4 jilid, disarah oleh Imam Nawawi sampai 27 jilid. Satu jilidnya tebal segini, 27, bayangkan. Belum ada komputer, belum ada internet, belum ada listrik dulu. Ulama sudah ngarang sampai 27 jilid kitab, luar biasa ya. Jadi kalau kajian terkait dengan hadis ada syarah namanya, penjelasan. Kalau kajian terkait dengan Quran ada tafsir namanya. Kalau kajian terkait dengan hukum ada fikih namanya. Makanya kalau di dunia kampus kan ada istilah linier. Linier itu adalah kalau misalkan terkait dengan masalah hukum yang harus jadi rujukan adalah kitab hukum. Kalau terkait dengan hadis adalah kitab hadis, kutubus sittah atau tis'ah. Kalau terkait dengan masalah tafsir adalah kitab tafsir. Makanya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Barinya, ya, man takallama bi ghairi fannihi ata bil ajaib. Siapa yang berbicara tanpa disiplin ilmunya, man takallama bi ghairi fannihi. Siapa yang berbicara yang bukan ahlinya dalam ilmu itu, ya, ata bil ajaib, maka dia akan memunculkan banyak keanehan. Akan memunculkan banyak keanehan, banyak kerancuan, banyak kebingungan. Makanya sekarang itu banyak kita bingung ini kadang-kadang karena yang bicaranya bukan berdasarkan fanihi, bukan berdasarkan keilmuannya. Makanya kalau urusan fikih rujukannya kitab fikih, urusan hadis rujukannya kitab hadis dan ahli hadis. Kalau masalah tafsir rujukannya ahli tafsir dan kitab apa? Kitab tafsir. Nah, sekarang kan semuanya dia bukan ahli tapi dia ngomong. Ya, kan ada istilah pepatah gitulah. Kalau misalkan dia botaknya di depan, dia ahli. Ya, kalau di belakang dia pakar. Kalau dari depan sampai belakang dia pikir dia ahli kan gitu, padahal bukan gitu. Nah, jadi ini dua hadis ini ya yang berbicara tentang pentingnya mendampingi orang-orang yang ketika dalam kondisi sakarat atau sakit, dalam kondisi yang keras. Jangan ditinggalkan. Karena kalau kita tinggalkan, nanti ada setan yang berubah wujud menjadi orang yang dicintainya, kemudian ingin melepaskan dia dari agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini barangkali sudah ada bunyi tit gitu ya. Ada pertanyaan dulu, silakan. Ada pertanyaan dulu. Ya, makasih silakan. Iya, membacakan Yasin itu, membacakan Al-Quran ya. Kalau ini kan kita lagi baca hadis ini. Jadi ketika dalam kondisi kritis, dalam kondisi sakit kritis, kita bisa bacakan surat Yasin dalam rangka dia memudahkan, agar dia memudahkan. Di samping ada orang yang di samping sudah kritis banget untuk mentalqin, bisa paralel, bisa berbarengan. Jadi yang lain dia membacakan surat Yasin, keluarga yang lain, supaya apa? Supaya dia dimudahkan. Makanya kan kita selalu berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Tapi kan dalam kondisi dia ketika dalam kondisi seperti itu kan nggak bisa berdoa Allahumma hawwin alaina. Oleh karena itu, karena dia tidak bisa berdoa Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, maka dibantu oleh kita untuk memudahkan dia kematian. Ya, salah satu caranya adalah dengan ini. Jadi bukan semata-mata memudahkan, tapi membaca Yasin itu, membaca Quran di samping orang yang sedang meninggal dan mendengarkan, mau meninggal dan mendengar, itu termasuk dengan apa? Termasuk kepada cara untuk mengundang rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus talqin ini dari kapan mulainya? Talqin ini dari bisa ketika dia sakaratul maut dibacakan talqin la ilaha illallah, dan juga sebagian besar para ulama juga mengatakan boleh ketika dia dimasukkan ke dalam kubur pun tetap masih ditalqinkan dengan la ilaha illallah. Walaupun ada ulama yang lain mengatakan tidak perlu, tapi jumhur ulama dalam fikih Islam wa adillatuhnya wa bajuhi itu membolehkan ditalqinkan.
Nanti ada bacaan ketika dia disampaikan kepada mayit, pas ketika mayit mau ditaruh di dalam liang lahat, dibacakan tentang Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ya, Bismillahi wa ala, kalau nggak salah ada di dalam hadisnya. Nanti kita akan bahas Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Nah, jadi begitu Pak. Jadi bisa seperti itu. Bisa dalam kondisi sakit kritis kita bacakan Yasin. Ada juga pihak lain yang ikut mentalkinkan. Bacaan Yasinnya tadi si orangnya harus membedakan atau jadi orang lain yang satu yang ya kan, kalau di dalam keterangan ini kan iqra'u ala mautakum, bacakan terhadap orang yang mau mati di antara kalian surat Yasin. Kan berarti di sini ala mautakum, kan di situ ada berdekatan. Ya, ini kan berhadapan, iqra'u ala mautakum, bacakan kepada orang yang mau mati. Berarti kan di sini ada berdekatan di antara kalian. Kan kalimat kum itu kan domir mukhatab, orang yang diajak bicara itu kan menunjukkan tentang kedekatan antara yang berbicara dengan orang yang diajak bicara. Ya, bukan berarti bacakan Yasin kepada tetangga yang di mana itu, enggak. Orang yang mau mati di antara kalian. Artinya berdekatan karena dia domir mukhatab, orang kedua yang diajak bicara gitu. Bukan orang ketiga. Bacakan kepada dia yang mau mati gitu kan, bukan. Bacakan kepada orang yang mau mati di antara kamu ketika itu surat Yasin. Jadi hadis ini menunjukkan redaksinya adanya kedekatan. Ya, walaupun mungkin bisa jadi dia di ruangan sini, kita di ruangan mana, tapi kan dalam satu ruangan seperti itu. Ya, silakan. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Ya, mati ini kan bagtatan ya. Al-mautu bagtatan. Mati ini kan tiba-tiba. Jangankan orang yang sakit parah kadang-kadang. Ada orang yang sudah bolak-balik ya ke rumah sakit, koma mulu, nggak titik-titik. Tapi dokter yang ngerawatnya kadang-kadang udah titik duluan gitu. Yang ini mah koma lagi, nggak titik-titik. Ada yang kayak begitu gitu ya. Jadi gitu. Kadang-kadang kematian itu begitu. Al-mautu ya'ti bagtatan. Kematian itu sifatnya tiba-tiba. Makanya bagi orang muslim itu kan ada dua. Kalau kematian yang dadakan itu adalah rahmat. Ya, dalam hadis itu kematian dadakan bagi orang beriman adalah apa? Rahmat. Sedangkan kematian yang tanpa dadakan juga ampunan. Sakit dulu, ini dulu. Jadi dadakan rahmat, proses sakit dulu, kecelakaan dan sebagainya adalah apa? Ampunan. Jadi orang mukmin itu semuanya enak gitu. Kalau tiba-tibanya adalah rahmat, kalau prosesnya panjang sakit nanti itu maghfirah. Nah, sekarang kita bagaimana mengetahui tentang orang yang kondisi sakarat? Ini juga saya juga bingung gitu ya. Kondisi sakarat atau tidak gitu. Bagaimana kita mendeteksinya? Cuma kan kita di sini cerita tentang ada orang yang sedang sakit dan parah kritis sakit. Nah, kondisi kritis yang parah inilah baru kita tindakin hal-hal yang demikian. Ketika dalam kondisi sakarat, dalam kondisi kritis, ya, kalau misalkan di rumah sakit kan terdeteksi dengan detektor alat pengukur jantung misalkan, jantungnya kalau misalkan kita di rumah juga kan nggak tahu misalnya gitu ya. Nah, itu dalam kondisi sakit ketika kritis kita bacakan saja itu, ya. Kan biasanya orang sudah susah napasnya, sudah ini tersengal-sengal napasnya, baru kita mikir. Pokoknya kita tahu sendiri ketika dalam kondisi kritis. Kumpulkan, silahkan yang lain baca Yasin, sebagian orang atau satunya lagi dia sedang mentalkinkan dengan pelan-pelan ke telinganya orang yang mau meninggal. Ya, makanya dalam kondisi kritis kita hadapkan dia ke arah kiblat, ya, kemudian kita talkinin dari sebelah kanan pelan-pelan, biarkan keluarga yang lain untuk membaca surat Yasin. Iya. Iya. Iya, walaupun sudah kayak dikasih, kemudian akhirnya ternyata ini lagi, ternyata hidup lagi, itu menjadi masalah kalau begitu. Ya,
Ya karena memang kan itu sudah kehendak Allah. Kita nggak tahu. Kadang-kadang yang kritis bisa hidup lagi, yang sehat-sehat kadang-kadang bisa langsung kritis gitu. Tapi dalam kondisi seperti ini kan itu kan tanda-tanda. Jadi makanya di sini kan kenapa dalam Islam itu ini kan kita bahasan dari hadis-hadis yang kita bahas ini kan dari semenjak orang sakit. Jadi dari semenjak dia sakit kita sudah senantiasa arahkan. Makanya sakit itu berada di dua posisi, antara posisi sehat atau posisi mati gitu. Kan begitu. Makanya kemarin hadis pertama kita bahaskan begitu. Hadis yang pertama dalam hadis ini kan Nabi memerintahkan agar kita memperbanyak mengingat sesuatu yang bisa memutuskan kenikmatan dunia. Apa itu? Dzikrul maut, yaitu memperbanyak mengingat kematian. Mengingat kematian itu kan kemarin saya tiga katakan. Cara mengingat kematian: satu, memperbanyak takziah orang mati; yang kedua ziarah; yang ketiga menjenguk orang yang sedang sakit. Karena orang sakit itu berada di dua posisi, antara posisi dia sehat atau posisi dia meninggal. Demikian. Ya, satu lagi ya, terakhir. Salam. Iya, 5 mata rantai ya. Ya, inilah makanya Islam itu surat pertamanya turun terkait dengan ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bahkan menuntut ilmu itu adalah fardu, wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Terutama ilmu-ilmu terkait dengan fardu ain. Ya, ilmu-ilmu terkait dengan masalah akidah, masalah ibadah. Ya, jadi begitu. Terkait dengan ilmu-ilmu fardu ain. Ya, walaupun ilmu itu nanti ada ilmu nafi dan ada juga ilmu ghairu nafi, ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, kadang-kadang ada. Nah, ilmu ini kan juga bertingkat-tingkat. Ada orang yang punya ilmunya dia seperti apa, tapi dia manfaat. Tidak sedikit mungkin ya antara guru dengan muridnya, ternyata muridnya lebih bermanfaat. Misalkan saya ngajarin tentang ilmu ini. Saya misalkan banyak baca, ilmu saya terkait ini banyak. Tetapi bapak-bapak misalkan dia mendengarkannya cuma sebulan sekali juga kagak gitu loh kajian tentang ini. Tapi diamalkannya luar biasa gitu. Pengetahuan dia terkait dengan masalah ini terbatas. Ada orang pengetahuannya tidak, tapi dia diamalkan ketika yang terbatas, itu ilmu nafi. Nah, itu bisa menyebabkan dia menjadi hidupnya baik, matinya baik. Itu ilmu juga namanya. Makanya kan tingkatan ilmu itu begitu. Ada ilmu yang bermanfaat dan itu. Ada ilmu yang berkah, ada ilmu yang tidak berkah. Dan berapa banyak sahabat-sahabat Nabi yang ilmunya juga biasa, tetapi mereka ternyata karena bermanfaat dan karena berkah, mereka mendapatkan akhir hidup yang luar biasa. Bahkan memiliki keistimewaan di sisi Rasulullah SAW. Nah, jadi ilmu itu begitu nanti. Ilmu itu manfaat atau tidak manfaat, berkah atau tidak berkah, sedikit manfaat sedikit berkah, itu bisa menjadi ilmu nafi yang bisa menghadirkan hidup yang baik, bahkan mati yang baik dan amalnya nanti baik. Jadi artinya di sini standar ilmunya seperti apa gitu loh ya. Disebut banyak atau tidak banyak ilmu juga kita kan tidak tahu ukuran. Tapi dalam agama kita kan ilmu itu begitu. Ilmu itu melahirkan kesadaran. Makanya kan ilmu itu kan ya, kalau bahasa mudahnya ya, kalau saya, ilmu itu kan bahasa Arab. Bahasa mudahnya ilmu itu kan 4 memahaminya. 1, tidak tahu menjadi tahu. Setelah tahu menjadi paham. Setelah paham menjadi mengerti, paham menjadi apa? Menjadi sadar. 3 lah, menjadi sadar. Kemudian setelah sadar dia bikin komitmen. Ya, komitmen terhadap apa yang dia sadar, yang dia tahu. Kan banyak orang yang kadang-kadang tahu tapi dia tidak paham. Ada juga yang tahu dan paham tapi tidak sadar. Saya tanya kira-kira ke bapak-bapak, banyak nggak umat Islam yang tahu tentang mencari ilmu itu wajib? Hah? Banyak.
Banyak nggak orang Islam yang pahala duduk di majelis ilmu? Banyak nggak yang tahu? Tapi apakah majelis ilmu ini, setiap majelis ilmu itu penuh atau enggak kira-kira? Orang cuma 30 menit aja buru-buru hayang ngopi wae kan balik. Padahal majelis ilmu itu lebih baik daripada ibadah sholat sunnah 100 rakaat gitu. Kata Umar bin Khattab tadi, lebih baik daripada ibadah 60 tahun gitu. Tahu dia tentang majelis ilmu adalah taman di antara taman-taman surga. Di dunia ini kan taman surga cuma 2 yang Nabi sebutkan. Satu raudhah yang ada di mana? Di Madinah, yang jarak antara mimbar dengan apa? Antara rumah Nabi dengan mimbar Nabi paling cuma 100 meter persegi. Ke sana kita bela-belain, jejel-jejelan gitu loh ya. Jam 2:30 datang ke sana nggak kebagian, desek kiri desek kanan. Ada Raudhatul Jannah yang leluasa. Ada taman sorga yang leluasa. Ada taman sorga yang Nabi sebutkan leluasa, enak, bisa selonjoran. Kalau nggak kopi bisa ngopi kayaknya gitu. Tapi nggak ada yang jejel-jejelan gitu. Itu hadisnya sahih dua-duanya. Raudhatul Jannah yang taman surga di dunia cuma 2. Satu yang terbatas, hanya ada di sana, dan itu waktunya terbatas, tempatnya terbatas. Apalagi duit kita terbatas, mau ke sana bolak-balik juga nggak tentu. Ada Raudhatul Jannah yang di semua tempat, dan itu leluasa, tidak perlu desak-desakan. Bisa selonjoran, bisa senderan, bisa nundutan gitu. Enggak dikejar, itu dia tahu, tapi dia tidak paham, tidak sadar. Paham tapi tidak sadar. Makanya ilmu itu bahasa Arab yang kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran. Nah, jadi artinya ya, apakah orang yang senantiasa tidak memiliki ilmu? Makanya ilmu yang dimaksud seperti apa? Karena kita nggak tahu. Dia bisa jadi punya ilmu tapi sedikit, tapi manfaat, tapi berkah, bisa jadi hidupnya baik. Kan banyak orang-orang di kampung itu kan kadang sederhana-sederhana. Sisi keilmuan misalkan tidak seperti kita, tapi kok hidupnya luar biasa. Santri itu Pak, santri itu lulus dia pesantren Pak, belum punya kerjaan, berani nikah Pak. Tapi tidak sedekat sarjana S2 udah kerja belum berani nikah. Bingung saya juga kadang-kadang. Lulus pesantren dia Pak, belum punya kerjaan, berani dia nikah. Dan ternyata setelah nikah rumah tangganya juga enak gitu. Tenang kayaknya ini gitu. Ada sarjana udah kerja nggak berani nikah juga. Ada kayak begitu. Apakah dia tidak punya ilmu? Oh, sarjana Pak, masa nggak punya ilmu? Kan begitu. Nah, jadi di situ nantinya. Makanya ilmu itu nanti terkait dengan keyakinan. Jadi 3 ya makna ilmu: pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran. Dari kesadaran muncul komitmen. Pengetahuan, melihat tentang bungkus rokok. Merokok membunuhmu. Tahu dia kalau merokok membunuh. Tahu. Masuk dia ke puskesmas, ada tulisan gambar tengkorak tentang kadar rokok begini, paham dia tentang itu. Pulang dari puskesmas, dari semenjak saya baca tentang rokok, akhirnya saya berhenti membaca. Bukan berhenti merokoknya enggak. Artinya dia tahu, dia paham, tapi tidak sadar, tetap aja seperti itu. Nah, ini kesadaran yang paling berat. Kesadaran itulah dalam bahasa agama kita hidayah. Hidayah namanya. Makanya tidak sedikit orang baru tahu tentang Islam, tapi pengamalan tentang Islam dahsyat. Ada orang dari lahir muslim sampai sudah tua pun itu berubah-ubah Islam. Ada orang tahu Islam tapi langsung diamalkan begitu Islam. Ya, makanya orang lain itu kadang-kadang syahadat aja sampai nangis gitu. Tapi ada dia Islam dari kecil, tapi kayaknya dia biasa aja, nggak ada perubahan. Nah, itu bisa begitu Pak. Jadi standarisasi tentang banyak dan tidaknya ilmu, bukan banyak dan tidaknya ilmu, tapi manfaat dan berkah. Karena kalau kita mau ngadu ilmu dengan iblis nggak bakalan menang. Iblis itu makhluk Allah yang paling apa? Yang paling berilmu. Karena dia julukannya adalah Al-Arif. Julukan iblis itu adalah orang yang berilmu, menjadi penasehat para malaikat ya sebelumnya. Makanya ketika disuruh sujud, dia bersama-sama dengan malaikat. Malaikat semuanya sujud, iblis tidak mau sujud. Kenapa? Kata iblis, ana khairu minhu, aku lebih baik daripada Adam. Ya, jadi karena kebanyakan ilmu akhirnya dia khairu minhu. Ya. Jadi kita kalau mau ngadu ilmu dengan iblis nggak bakalan menang. Bahkan kita kalau mau ngadu ketaatan pun dengan iblis nggak bakalan menang. Jadi iblis itu di dalam tafsir Sawi, sarah tafsir Jalalain, di jilid yang pertama halaman 42 di alinea yang kedua, dan juga di dalam kitab Imam Ghazali Muqassamatul Qulub, itu ada 7 julukan iblis
sebelum dia dilaknat oleh Allah. Al-abid, al-arif, al-khazin, al-taqi. Tapi begitu di Lauhil Mahfuz dia baru dijuluki dengan iblis, ya, dari kata ablasa yublisu, iblis yang terputus dari rahmat Allah. Jadi kalau kita mau ngadu ilmu dengan iblis nggak bakalan menang. Kalau mau ngadu tentang perbanyakan ibadah nggak bakalan menang. Kalau mau ngadu tentang kebijaksanaan nggak bakalan menang. Tetapi iblis dilaknat oleh Allah gara-gara khairu minhu, merasa dirinya lebih baik daripada Adam, merasa dirinya sombong. Gara-gara itu sebetulnya iblis itu kemudian dilaknat oleh Allah. Udah di sorga sombong diusir. Ini masuk sorga belum apa belum udah sombong duluan, repot nantinya. Yang udah di sorga aja sombong diusir gitu. Mudah-mudahan kita memiliki ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang berkah. Sedikit manfaat berkah jauh lebih penting daripada banyak tapi tidak berkah. Itu barangkali ya. Ada lagi Pak? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Husnul khotimah ini kalimat isim. Ya, husnul khotimah. Ini tarkibnya namanya tarkib idofah. Tarkib idofi. Isim itu adalah kalimat yang tidak punya waktu, tidak terikat zaman, tidak terikat waktu. Beda dengan fi'il. Kalau fi'il itu terikat dengan waktu. Ya, sebelum, setelah, sedang. Fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar. Tapi kalau isim itu tidak terikat dengan waktu, artinya husnul khotimah itu tetap tepat. Jadi jangan sampai kita mengatakan bahwa ini kan sudah meninggal, husnul khotimah itu kan sebelum meninggal. Pertanyaannya, apakah kita sudah tahu kalau dia husnul khotimah? Kalau dia sudah meninggal dalam rangka untuk mempertegas. Kalau misalkan sebelum meninggal kita doakan husnul khotimah agar dia husnul khotimah, kalau sudah meninggal kita tetap doakan husnul khotimah untuk memperkuat dan mempertegas, mudah-mudahan dia tetap husnul khotimah. Jadi kalimat husnul khotimah adalah kalimat isim tarkib idofi yang tidak terikat dengan waktu. Artinya diungkapkan ketika dia sebelum meninggal maupun diungkapkan ketika sudah meninggal tetap masih tepat. Cuma kita kan kadang-kadang menerjemahkan dalam bahasa Arab diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kan udah meninggal, nggak perlu diucapkan husnul khotimah lagi gitu loh seolah-olah gitu. Karena ini tidak memahami tentang tarkibnya, tidak memahami tentang susunan kalimatnya gitu. Ya, jadi doa itu penting gitu. Jadi doa itu seperti itu. Contoh, boleh nggak kita ngedoain kepada orang yang sudah haji, tetap mudah-mudahan hajinya mabrur, padahal udah haji gitu loh. Udah selesai wukufnya, boleh nggak kita mendoakan semoga hajinya mabrur? Boleh nggak? Biasanya kita ngedoain haji mabrur pulang haji atau ketika dia mau haji. Sebelum haji kita doain, ketika haji dia berdoa, selesai haji pun kita tetap doain. Kalau tidak boleh, kan hajinya udah, ngapain didoain haji mabrur? Kan begitu. Kalau mau doain haji mabrur, harusnya sebelum apa? Sebelum haji. Terima kasih, itu aja Pak ya. Itu barangkali mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kebenaran saya sendiri. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.